bagaimana nasihat dan sekilas cerita dari almarhum ayah kami, dan cerita bagaimana masjid ini. Di sini saya akan menceritakan yang saya alami bersama beliau, bagaimana beliau berusaha untuk memakmurkan masjid ini tanpa peduli dengan siapapun. Walaupun beliau pernah dikatakan beliau mencuri harta yang diberikan kepada beliau untuk bangun masjid. Ada ucapan-ucapan sumbang, karena beliau waktu itu lebih mementingkan kepentingan masjid daripada keluarganya. Rumah tangganya beliau tidak begitu memikirkan besok mau memakan apa atau minum apa, tidak terpikir. Tetapi bagaimana masjid ini bisa terbangun, bagaimana masjid ini bisa makmur. Di saat itu beliau telah mempersiapkan bangunan di depan ini, bukan yang di atas, yang di bawah. Setelah bangunan itu dipersiapkan dan sekian banyak orang menjanjikan untuk membantu bangunan masjid ini, ternyata sebagian orang tersebut mengundurkan diri, tidak membantunya, sedangkan tiang-tiang bambu telah terbuat di tempat ini. Waktu itu beliau merasa malu kepada Allah bahwa aku telah mempersiapkan ini dan orang-orang yang telah menjanjikan kepadaku mereka mundur. Beliau tidak mencaci siapapun orang yang telah menjanjikan, tetapi beliau mempersiapkan diri untuk meminta lagi kepada Allah. Yang mana biasa beliau itu kalau sholat tahajud jam 2 malam, tapi setelah kejadian itu beliau sholat tahajud mulai dari 12:30 malam sudah bangun dan tahajud. Dan saya berada di samping beliau, saya tidur di samping tempat beliau sholat tahajud. Setiap malam beliau hanya menangis, bukan memikirkan bagaimana anaknya besok makan apa, sekolahnya gimana. Tidak, yang dipikirkan bagaimana masjid ini supaya bisa terbangun dengan bagus. Tiap malam menangis. Dan tangisan itu saya mendengar. Tangisan seorang anak kepada orang tua, bagaikan tangisan seorang anak yang ditinggalkan orang tua. Tangisan seorang anak yang sedih, seorang hamba yang mempunyai kedudukan Masya Allah di sisi Allah yang kita tidak mengenal. Saya sendiri pun tidak mengenal kedudukannya. Siapa beliau? Tidak satupun orang mengenal beliau, dan tidak satupun orang mendekati beliau. Di saat itu teman-teman khusus beliau, orang-orang tua yang ada di saat itu, mereka yang selalu menghibur, duduk di rumah dengan santainya mereka, dengan ucapan-ucapan lemah lembut satu dengan yang lain, saling menceritakan bagaimana datuk-datuk mereka. Di saat itu di tengah malam beliau merintih dan menangis, ya Allah, masjid ini, ya Allah, masjid ini. Subhanallah, cerita singkatnya, di pagi hari saya dibangunkan, wahai anakku bangun, ayo kita ke masjid. Waktu itu beliau mengatakan, nanti kamu bisa melihat di masjid akan tertulis ada yang meninggal. Nanti Ismail, waktu dulu imam muadzin masjid ini namanya almarhum Bapak Ismail, biasa menulis Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau mengatakan kepada kami, nanti ada yang meninggal dan nanti kita akan ziarah atau takziah ke tempatnya, dan nanti ada kabar gembira dari yang meninggal itu. Subhanallah, saya tidak tahu. Sampai ke masjid, betul di masjid itu tertulis telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Kita sholat subuh bersama di sini. Selesai sholat subuh bersama, saya diajak ke tempat yang meninggal tersebut. Pergi ke tempat yang meninggal tersebut, takziah, habis itu ditahlilkan di masjid ini selama 7 hari 7 malam. Dan belum ada berita apapun
Waktu itu ayah hanya mengatakan kepada saya bahwa nanti ada kabar gembira dari si yang meninggal ini tadi. Betul, waktu hari ke-7 keluarga dari yang meninggal ini datang ke rumah. Dan saya sudah terlalu capek melihat orang yang menyakitkan ayah saya. Yang kadang mereka menjanjikan cuman hanya lisan. Dan bahkan ayah saya itu sering diucapkan ucapan-ucapan kasar dari telinganya waktu ke masjid dan pulang dari masjid. Di zaman itu saya yang menggandeng dan beliau ini mempunyai sakit jantung. Jadi kalau jalan sebentar sudah ngos-ngosan, tidak mampu. Jalan lagi sebentar karena tidak memiliki duit untuk naik becak. Tidak memiliki harta untuk naik kendaraan atau membeli kendaraan. Tidak memiliki. Kendaraannya adalah kaki beliau. Dan beliau dengan senangnya, dengan semangatnya kalau sudah mendengar adzan untuk berangkat ke masjid. Waktu itu orang ini datang ke rumah, saya sudah nunggu apa yang diucapkan. Kalau sampai mungkin yang diucapkan menyakitkan ayah saya akan usir orang itu dari rumah. Ternyata orang itu mengatakan kepada ayah saya bahwa almarhum ayahku yang meninggal telah berpesan kepadaku bahwa Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf membangun masjid dan kekurangan dana. Saya minta izin dari kalian wahai anak-anakku untuk memenuhi keperluan masjid As-Segaf yang dibangun oleh Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman. Semuanya sampai paku pun harus kamu penuhi. Dan saat itu ayah saya tersenyum dan mengatakan, alhamdulillah Allah telah mengabulkan doaku untuk masjid, bukan untuk keluarga. Begitu pula bangunan yang di atas. Beliau melihat bahwa ini Jumatan sudah terlalu penuh. Beliau menginginkan karena kasihan orang-orang itu berada di panas, di terik matahari di waktu Jumat. Beliau berusaha, diundang oleh orang ke Arab Saudi sana untuk diberikan dana. Ternyata yang mengundang tidak memberi, yang memberi justru orang-orang yang lain. Dalam keadaan sakit, beliau berangkat pulang pergi pun dalam keadaan sakit. Dan beliau tidak menampakkan kepada keluarga maupun kepada siapapun kalau beliau itu posisi dalam keadaan sakit. Beliau naik ke atas tangga pesawat itu dengan gagahnya. Pulang pun juga begitu. Beliau untuk menunjukkan bahwa aku saat ini telah membawa sesuatu untuk kemakmuran Masjid Segaf ini. Ini perjuangan beliau. Beliau tidak pernah putus asa untuk masjid. Bahkan tadi dikatakan bahwa istri, ibu saya itu dikatakan kalau melarang ke masjid, engkau adalah istri keduaku, istri pertamaku adalah masjid. Jangan engkau melarang aku ingin meninggal di masjid. Dan setiap subuh kalau berangkat ke masjid di sini, bersama saya tidur di depan situ, beliau duduk di sini. Di tempat pengimaman, beliau mengaji, menunggu isyraq. Karena saat itu saya sekolah saya siang. Beliau mengatakan, wah ya waladi, saya ingin meninggal di sini. Itu selalu yang diucapkan. Saya ingin meninggal di mihrab ini. Ini sebagai bukti dan masih ada orang-orang yang menyaksikan meninggal beliau di tempat ini. Kejadian meninggal itu sudah diangan-angankan sekian tahun oleh beliau. Allah mengabulkan dengan usaha beliau. Setiap hari beliau tidak pernah meninggalkan mihrab ini kecuali hall guru beliau. Hal guru beliau di Gresik, beliau pergi dan meninggalkan masjid ini. Setelah itu tidak pernah meninggalkan 5 waktu daripada mihrab ini. Ini usaha beliau. Karena ingin meninggal di tempat ini, beliau terus tiap saat berada di tempat ini. Man ana